Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Rabu tanggal 22 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di pair USD ya, di mana ada Euro USD, GBP USD dan USD Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di market Euro USD di time frame daily. Secara keseluruhan kalau kita lihat ya pergerakan Euro USD selama 4 hari ke belakang terjadi kenaikan yang cukup signifikan dan berhasil break di wilayah area high weekly di 1.07598. Ini mengidentifikasi bahwasanya akan ada terjadi kenaikan berlanjut dan tentunya tren masih dalam posisi tren naik. Dan kalau kita perhatikan pergerakan di hari Selasa kemarin ya, membentuk impulsif bullish dan close di atas daripada high weekly. Dan ini menjadikan area breakout structure ya tentunya, dan maka di sini akan melanjutkan kenaikan. Dan kalau kita perhatikan level berikutnya yang akan diuji adalah area resisten di 1.08044. Oke, sekarang kita akan turunkan time frame-nya ya di time frame 4 jam untuk kita mencari posisi buy ya. Dan posisi buy kemarin kita udah set ya, yaitu di area base di sini di kisaran 1.06670, tapi ternyata respon pasar tidak memberikan koreksi sedalam area base, tapi terjadinya breakout ya di area konsolidasi yang kemarin sudah saya sampaikan, di mana area konsolidasi ini berhasil di breakout ya dan bergerak impulsif ya. Dan saya memiliki gambaran memang target kemarin sampai dengan area high weekly. Tapi di posisi ini ya, kalau kita perhatikan memang kecenderungannya sudah terjadi kenaikan berlanjut ya. Dan tentunya kalau seandainya kemarin turun hingga mencapai area base ya, lumayan kita mendapatkan keuntungan ya dengan target sampai dengan high weekly. Tapi memang market berkata lain, dari bergerak konsolidasi ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, terjadi pembentukan bullish engulfing di sini yang menunjukkan potensi kenaikan berlanjut hingga membentuk impulsif bullish. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam seperti apa skenario yang akan kita buat hari ini. Tapi sebelumnya saya akan bersihkan dulu ya coret-coretan ini, Anda bisa lihat. Oke, area base ini juga saya akan hapus. Skenarionya akan saya hapus juga, dan konsolidasinya oke saya biarkan aja dulu. Dan selanjutnya kalau kita lihat memang pergerakannya saat ini ya, kembali lagi membentuk sebuah area konsolidasi. Ini membentuk sebuah area konsolidasi. Kita gambarkan dulu ya area konsolidasinya. Ini akan saya geser pindah ke atas. Ya, seperti ini. Ini adalah area konsolidasi. Jika mana ada potensi pembentukan konsolidasi seperti ini ya, maka mekanismenya sebenarnya sederhana. Tunggu aja sampai posisi tersebut terjadi breakout ya. Baik breakout area resisten tertinggi yang di hari kemarin, atau breakout area support ya, yang mendekati area high weekly. Jadi kalau breakout area support, maka kecenderungannya akan menuju area demand. Di sini ada area demand, ada area di dalam area demand ini ya, ada order block yang terbentuk, maka ini akan menjadikan acuan saya ya, khususnya di pergerakan Euro USD. Sini saya akan tandain dulu ya, karena saya mendapatkan area informasi di sini ada area order block. Market biasanya kecenderungannya ketika membentuk sebuah pergerakan supply ya, membentuk sebuah area supply, maka dia akan menuju area demand. Nah, bolak-balik aja di situ. Ketika dia sudah membentuk sebuah area demand, menyentuh demand, dia akan menyentuh supply dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat sisi kiri ya. Oke, sisi kiri kita melihatnya di sini ada resisten ya, ada resisten yang posisinya memang belum terjadi breakout, tapi menariknya saya melihatnya di level tertingginya di sini ya. Ini ada drop base drop. Oke, itu bisa jadikan momentum untuk kita counter trend. Apakah ini akan di breakout atau tidak? Tentunya kita harus melihat daripada konfirmasi dari level ini. Sebentar, saya akan tarik dulu posisinya ya. Oke, kita lihat dulu posisinya. Di posisi ini kita tarik dulu. Oke, ini adalah area drop base drop ya. Di sini ada area drop base drop. Kita gambarkan drop base drop ya. Di area tersebut, maka area tersebut akan menjadikan target ya, target untuk target saya tentunya di sini, yaitu area zona sell ya. Tinggal tunggu konfirmasi ya. Kalau ada konfirmasi di wilayah ini, bisa ditargetkan untuk sell, untuk counter trend. Tapi hati-hati, kalau counter trend itu biasanya memang
kita nggak bisa ngambil taking profit terlalu tinggi ya. Minimal kalau dia break contohnya seperti ini nih. Oke, contohnya seperti ini. Ini kan pergerakan konsolidasi ya. Dia break area resisten menuju area drop base drop ya. Kemudian taking profit minimal kembali ke resisten ini. Artinya ada retest ya dan melanjutkan kenaikannya. Oke, ini posisinya. Jadi saya memiliki area zona buy itu di area ini. Tentunya saya akan tunggu ya seperti biasanya, kalau sampai area sini belum tersentuh ya maka di situ belum ada rezeki buat kita. Tapi kalau area tersebut tersentuh, ada konfirmasi ke area sini dan melanjutkan kenaikannya, itu lebih baik. Oke, jadi gambarannya seperti ini ya. Sebentar saya akan tunjukkan skenarionya. Ya, skenarionya harapan saya yang pertama turun sampai area sini dulu ya, menuju area order block di time frame 1 jam ya. Ini order block time frame 1 jam. Oke, dia bergerak turun. Dari penurunan ini kemudian ada konfirmasi yang menunjukkan kenaikan. Contoh konfirmasinya seperti ini bisa ya. Nah, seperti ini ya. Oke, dan kemudian dia bergerak naik kembali. Konfirmasi ada dua. Ada pembentukan pattern di sini ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baru buy. Dan stop loss di bawah, atau menunjukkan struktur seperti ini. Bisa dicek nanti di time frame 15 menit ya pembentukannya. Kalau terbentuk posisi ini di time frame 15 menit, maka bisa berpotensi untuk target buy ya. Ini saya lingkarin, saya tandain ya posisinya ini. Nah, ini membentuk di time frame 15 menit. Sebentar saya kasih teksnya dulu ya, supaya teman-teman nantinya bisa lebih paham ya. Ini konfirmasi ya, konfirmasi time frame 5 atau 15 menit. Nah, seperti itu ya. 5 atau ya, itu 5 bukan 5/5 ya, 5 atau 15 menit. Oke, ini gambarannya ya untuk market Euro USD. Tapi kalau nantinya ternyata dia breakout dulu di atas daripada area konsolidasinya ini ya, tentunya dia breakout di atas ini ya, dia akan bergerak menguat sampai dengan area drop base drop ya. Gambarannya seperti itu ya potensinya. Tapi kalau masih di dalam area konsolidasi, saran saya jangan transaksi sih, dia akan bergerak hanya terbatas di wilayah ini. Adapun nanti kalau dia breakout area resisten tertingginya ya di kisaran 1.07889, ini terjadi breakout impulsif bullish contohnya, maka dia akan bergerak naik lebih tinggi menuju area zona sell. Di sini wilayahnya berapa itu? 1.08323 sampai dengan 1.08709. Oke? Jelas ya angkanya ya. Jadi kalau teman-teman angkanya buram, itu kualitas videonya dinaikin ya, resolusinya dinaikin ya. Di setiap video itu ada resolusi dinaikin supaya angka-angkanya jelas. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya, GBP USD. Kita lihat dulu time frame daily. GBP USD masih dalam potensi kenaikan, tren besar masih menguat ya. Ini Anda bisa lihat tren besar masih menguat posisinya. Sekarang kita lihat time frame yang lebih kecil dulu ya, karena di sini kan ada perlawanan seller nih di hari Selasa kemarin, tapi belum mampu break atau memakan daripada candle warna hijau. Menurut saya ini masih berpotensi naik. Sekarang kita lihat dulu di time frame 4 jam untuk skenarionya, dan saya melihat posisinya memang kemarin saya gambarkan ya, dari posisi dia berada di area resisten, atau ini kemarin mana ya? Oke, order block time frame 1 jam ya, ini sudah direspon. Nih responnya ya, terjadi penurunan. Oke, nggak sampai area drop base drop. Memang posisi order block time frame daily 1 ini sudah direspon, ada 3 inside down. Kemarin juga saya menggambarkan posisinya turun ya, Anda bisa lihat. Ini kan turun ya, kemarin saya gambarkan turun, tapi target saya memang turun sampai area sini. Dan di sini masih belum terjadi ya, berhenti di area zona pantau ya. Zona pantau direspon, dia kembali menguat. Artinya di sini udah konfirmasi 3 inside down. Kalau dari penurunan ini cukup lumayan ya, dari posisi kurang lebih 1.22829 sampai dengan 1.22036, ada 80 pips ya, ada 80 pips atau 800 pips ya, lumayan posisinya. Oke, dan kalau kita perhatikan, saya masih memiliki target breakout adalah wilayah ini
Ini menjadikan acuan saat ini ya. Area ini saya tandain lebih jelas ya angkanya. Oke, ini menjadikan target breakoutnya yaitu di kisaran area 1.21662. Skenario sebenarnya masih sama ya, belum ada perubahan, masih sama. Coba sekarang high-nya juga masih sesuai 853 ya. Sebentar, ada kenaikan sedikit. Kita akan samakan dulu. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita turunkan dulu time frame 1 jamnya. Ini di time frame 1 jam sudah ada swing terjadi ya, 1 2 3 4 dan kemudian 5 di sini. Artinya sebentar, ini skenarionya yang kemarin saya hapus dulu aja. Oke. Saya akan lebih fokus, ini saya hapus ya, zona pantau sudah tidak fresh lagi ya, sudah digunakan. Artinya di sini sudah tidak fresh, sudah digunakan. Sudah ada respon, maksudnya sudah ada respon penguatan ya. Maka di sini tidak saya gunakan untuk saat ini. Dan saya akan mantau posisi ini. Ya, Anda bisa lihat area daripada order block di time frame 1 jam. Ini kurang lebih saya akan naikkan ya, karena di atas ini juga ada order block. Nah, sampai area sini. Ini untuk update-nya ya. Saya update dulu posisinya sampai area sini. Ya, seperti ini. Oke, berarti berkisaran antara, sebentar saya tandain aja. Saya ganti warna hijau. Ya, di 1.21581 sampai dengan 1.21132. Oke ya, jadi area ini menjadikan potensi nantinya kalau ada konfirmasi terjadi baik single pattern, double pattern atau triple pattern bisa dijadikan acuan buy di wilayah ini. Oke, dan tepat berada di area golden level ya, di situ. Oke, jadi skenarionya saya akan tunggu ini harus di breakout dulu ya, swing terakhir ini. Jadi artinya saya mengharapkan dia turun break area ini, baru nanti pantau area zona buy ya, dipantau zona buy di sini atau mendekati area golden level. Kalau nanti area situ konsepnya sama seperti pada Euro USD, kalau area tersebut ada konfirmasi baik single pattern, double pattern atau triple pattern bisa buy. Oke ya, bisa buy di wilayah ini. Tapi kalau teman-teman mau lihat konfirmasi di time frame yang lebih kecil, lihat strukturnya ya, ada pembentukan struktur seperti ini contohnya. Ya, dan dia akan menguat dan tentunya targetnya berikutnya adalah breakout area resisten tertingginya di posisi ini. Akan breakout minimal menyentuh area tersebut. Oke, ya kenaikannya seperti itu. Jadi ada dua informasi ya, dikonfirmasi ada pembentukan pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern, yaitu ada bullish engulfing, bullish pin bar atau 3 in setup. Atau teman-teman lihat time frame yang lebih kecil, contoh 5 menit atau 15 menit ada konfirmasi struktur yang seperti ini. Ya, strukturnya seperti ini. Oke? Jelas ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk GBP USD. Sekarang kita akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat USD Jepang Yen posisinya masih dalam tren turun. Tapi menariknya posisi di hari Selasa kemarin ya untuk time frame daily untuk USD Jepang Yen, area order block time frame D1 ini udah direspon loh. Ya, ini udah direspon di hari Senin, direspon di situ dan kemudian hari Selasa respon lagi ada bullish engulfing. Artinya di sini akan ada penguatan menurut saya cukup signifikan ya, yaitu mendekati area ini. Nanti kita lihat, kita cek dulu ya posisinya. Tapi dalam tren turun ini, kenaikan daripada USD Jepang Yen ini berupaya saya melihatnya adalah bullish untuk koreksi. Ya, bullish untuk koreksi. Ya, minimal akan mendekati wilayah area ini. Oke, sekarang kita coba turunkan dulu time frame 4 jam. Kita lihat apa aja yang bisa kita identifikasi. Dan tentunya posisinya sudah masuk area sell ya. Sudah masuk zona sell, tapi belum ada konfirmasi jelas ya di time frame 4 jam. Ini saya hapus dulu. Oke, belum ada konfirmasi jelas. Saya hapus dulu aja di sini. Dan kenaikan sudah sesuai ya. Ini kan ada posisi nih. Nah, ini ada posisi kemarin. Dari posisi ini saya bilang kan naik ya. Akan targetnya adalah breakout ini. Posisinya sesuai, masih naik, tapi belum ada konfirmasi untuk dia melanjutkan penurunan. Dan saya melihatnya karena targetnya adalah breakout di posisi ini ya. Ini harus terjadi breakout. Maka wilayah ini karena target breakoutnya ini belum tersentuh ya. Udah tersentuh ya. Barusan nih dari pembukaan USD Jepang Yen dan sampai dengan posisi saat ini time frame 4 jam udah tersentuh. Maka hal yang perlu saya perhatikan adalah wilayah ini nantinya. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam sebentar karena ini sudah
target breakout sudah tersentuh. Ini ada area order block dan saya akan tarik Fibonacci-nya dulu. Saya mau tahu posisi yang ideal untuk kita bisa dapatkan area zona sell. Oke, kita tarik seperti ini. Sorry, maksudnya dari atas ke bawah. Sorry ya. Dari posisi ini yang saya tulis high valid itu atau key resistance di area situ. Oke, saya tarik ke bawah sampai posisi low terakhir. Nah, di situ ya. Kurang lebihnya seperti ini. Oke, kita kunci dulu. Nah, target berikutnya menurut saya wilayah extreme probability ya. Saya melihatnya posisi area supply ini ya. Di supply ini juga ada area order block ini. Menurut saya potensi kuat berada di 78,6% ya. Yaitu di 133.2127. Ini potensi menurut saya sangat bagus untuk kita ambil sell ya. Ambil sellnya di sini cukup menarik, cukup bagus menurut saya. Memiliki probabilitas yang sangat tinggi. Ini ada area supply, saya tandain dulu. Sebentar. Atau area base ya. Bukan area base. Order block aja deh. Nah, di order block sini ya. Di sini ada posisi zona sell ya di dalam order block tersebut. Oke, kita tandain seperti ini. Maka teman-teman nanti kalau masuk di wilayah ini yang trading atau transaksi di USD Jepang Yen ya, bisa tunggu konfirmasi baru sell. Oke, ini zona sellnya di wilayah tersebut. Ya, seperti itu posisinya ya. Kalau kita perhatikan, sebentar ini saya tandain dulu. Ini dengan titik validnya di 133.828. Ini menjadikan area key resistance. Oke, kemudian key supportnya itu berada di sini. Ini batas bawahnya di sini ya. Key support yaitu di 130.538. 538. Oke, ini adalah wilayah key supportnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya skenarionya saya akan tunggu sampai dia naik kembali ya, sampai area order block time frame 1 jam. Nanti kalau di area sini ya tetap ya ada dua konfirmasi. Kalau konfirmasinya candle berarti ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inch down. Atau kalau dilihat di time frame kecil ada pembentukan struktur seperti ini. Ya. Nah, seperti ini bisa. Oke. Dan dia akan melanjutkan penurunan. Targetnya tentunya sampai dengan key supportnya ya. Nah, sampai area tersebut. Oke, kita tandain dulu posisinya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market USD Jepang Yen. Ya, beserta Euro dan GBP. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.